di dalam karya Oh, gitu. bentuk suatu telah ditranskripsikan, si mRNA ini nanti akan bertemu dengan ribosom dan dilakukan suatu proses translasi di mana diterjemahkan menjadi bentuk protein. Jadi menjadi suatu protein. Ini yang kita bahas hari ini mengenai sentra dogma dan kita juga akan bahas sedikit mengenai regulasi dari sentra dogma tersebut. Di sini kita tahu protein adalah suatu makromolekul yang diperlukan untuk menjalankan fungsi-fungsi kehidupan dari selnya. Nah, protein ini contohnya enzim atau reseptor, dan ini keduanya merupakan protein yang penting dalam metabolisme suatu sel. Nah, fungsi normal dari berbagai protein dan organisme itu akan terlihat yang dapat menghasilkan sifat yang dapat terlihat dari luar dinamakan fenotipe, dan sedangkan gen-gen yang mengkode atau gen-gen yang akan dibaca untuk menghasilkan asam amino penyusun protein tersebut dinamakan gen. Jadi awalnya gen diduga adalah kode di DNA yang mengkode atau urutan sekuen DNA yang mengkode suatu asam protein gitu ya. Tapi nanti kita lihat akan ada perubahan. Jadi genotipe adalah semua gen atau sifat-sifat yang tidak terlihat ya, yang tepatnya genotype ya, tentang gen ya, yang ada di organisme tersebut. Dan protein ini adalah suatu penghubungan antara genotype dengan phenotype. Hal ini dibuktikan oleh Biddle dan Tatum. Jadi Biddle dan Tatum melakukan suatu eksperimen menggunakan neurospora sel. Jadi sel-sel neurospora ini diberikan mutagen untuk menginduksi mutasi dan menonaktifkan atau mengubah enzim-enzim yang dibutuhkan gitu ya yang dibutuhkan oleh sel tersebut. Nah, biasanya memang cara mengetahui efek atau fungsi dari protein terutama yang diketahui kode genetiknya adalah dengan dilakukan mutasi. Mutasi-mutasi ini bisa menggunakan X-ray atau yang lainnya, dan memang tujuannya mendapatkan suatu strain yang random gitu ya. Ada mutasi kan perubahan DNA yang terjadi secara acak mungkin dipaparkan dari luar ataupun dari dalam. Nah, di sini setelah memaparkan sel-sel neurospora ini dengan mutagen, dengan X-ray yang bisa bertahan hidup, yang masih hidup, karena biasanya kalau bermutasi itu sel-sel yang penting bila mati ya selnya juga ikut mati, maka sel yang hidup ini nanti akan membentuk suatu koloni dengan sel-sel yang identik. Nah, sel dari setiap koloni itu dimasukkan ke dalam media yang minimum gitu ya, media yang tidak ada nutrisi tambahan. Nah, sel-sel yang tidak tumbuh itu disebut sebagai nutritional mutant gitu ya, karena dia tidak bisa tumbuh sama sekali, padahal biasanya dia bisa tumbuh kan normalnya pada minimum media ya. Jadi minimum media itu bisa tumbuh sel normalnya, tapi karena dia dimutasi, dia mengalami gangguan lalu mendapatkan sel-sel yang nutritional mutant gitu ya. Nah,
Nah, sel dari satu nutrisi mutan ini dipasangkan di vial yang mengandung minimum media tambahkan satu additional nutrient, jadi satu nutrisi tambahan. Misalnya di sini ada valin, ada lisin, arginin, dan dilihat yang mana yang bisa tumbuh dan mana yang tidak, gitu ya. Jadi di sini dilihat untuk pertumbuhannya, dan apabila dia atau selnya itu hanya tumbuh pada minimum medium plus arginin, itu mengindikasikan bahwa mutan ini tidak bisa mensintesis arginin dari luar. Jadi dia harus memperoleh dari luar maksud saya gitu ya. Jadi dia nggak bisa bikin sendiri arginin kayak gitu. Nah, ini dilihat dibandingkan terus ternyata ada perubahan di enzim-enzimnya itu, dan ini oleh Biddle dan Tatum menduga atau diduga bahwa gangguan dari mutasi dari DNA ini mempengaruhi fungsi dari enzim-enzim tersebut yang dibutuhkan oleh sel-sel tersebut gitu ya. Jadi misalnya bisa jadi kalau misalnya mengenai arginin itu ada gangguan di enzim A, enzim B atau enzim C kayak gitu. Jadi artinya di sini yang percobaan ini yang mengkaitkan antara mutasi dari gen dengan fungsi dari protein. Jadi ini tujuannya untuk membuktikan hal itu. Nah, ini dilanjutkan bahwa ternyata di pathway ini kalau dimutasi itu tidak bisa mensintesis sendiri, mungkin karena dia kehilangan enzim A yang dikode oleh gen A, atau enzim B yang dikode oleh gen B, atau enzim C yang dikode oleh gen C. Nah, ini salah satu dari enzim ini kalau apabila terganggu maka dia tidak bisa menggunakan asam amino tersebut gitu ya. Jadi nggak bisa menggunakan nutrisi tersebut gitu. Dan ini yang memperakasai atau yang mendorong terbentuknya hipotesis one gene one enzyme, atau satu gen itu akan mengkode satu enzim. Jadi dari sini ada hipotesa satu gen satu enzim. Jadi fungsi dari satu gen adalah untuk memproduksi satu enzim spesifik, tapi ternyata nggak semua protein itu adalah enzim. Ya bisa ada protein struktural, protein reseptor gitu ya. Jadi diganti komposisi atau hipotesisnya menjadi satu gen satu protein. Tapi ternyata protein itu juga ada disusun oleh beberapa polipeptida gitu ya, atau subunit. Jadi artinya beberapa gen yang mengatur membuat beberapa gen itu bisa mengkode bagian-bagian dari protein gitu ya. Jadi artinya satu protein itu nggak hanya satu bagian, tapi dia memiliki beberapa bagian. Jadi diubah lagi hipotesanya menjadi satu gen satu polipeptida gitu. Nah, tapi ini nggak sebenarnya tepat juga karena ada beberapa DNA yang tidak ditranslasikan. Jadi dia berhenti di RNA, dan di sini berarti satu gen itu akan menjadi satu produk baik itu mRNA maupun dia protein. Tapi hipotesisnya tetap yang ini yang dipertahankan, satu gen satu berbeda meskipun ada perkecualian ya. Jadi beberapa gen itu bisa mensintesis atau digunakan untuk mensintesis misalnya splicing RNA atau snRNA ya, atau sirna atau mirna, itu pun harusnya ada asal dari DNA-nya karena dia RNA yang dia suatu RNA gitu ya. Jadi ada asal-asal molekul-molekul itu, beberapa molekul baik protein ataupun RNA itu berasal dari atau dikode oleh DNA-nya. Nah, jadi di sini dibuat suatu sentroma di mana DNA itu akan dibaca atau disalin ya, ditranskripsikan menjadi suatu molekul RNA. Nah, kita sedang bahas perbedaan antara DNA dengan RNA di kuliah pertama kuliah saya gitu ya. Jadi di sini kalau DNA misalnya double helix, kalau RNA dia single helix dan sebagainya gitu ya. Jadi ada beberapa bedanya antara DNA dengan RNA. Nah, setelah RNA ini keluar dari sel dan dia atau RNA-nya akan bertemu dengan suatu ribosom, akan terjadi penerjemahan molekul-molekul atau urutan basa nukleotida yang dimiliki oleh RNA ini menjadi suatu asam amino dan protein gitu. Jadi dinamakan transcription kalau DNA dikode untuk menghasilkan RNA, dan translation kalau RNA dikode untuk menjadi suatu protein. Beberapa virus itu punya jalan kembali ya. Jadi biasanya dia bisa virus-virus itu bisa mengkode
DNA dari RNA. Ini dinamakan reverse transcription. Jadi umumnya ini contoh merah ini, yang merah adalah contoh pada beberapa jenis virus yang bisa memang mentranslate atau mengubah atau menggunakan ya kode RNA ini untuk menghasilkan DNA. DNA sendiri bisa bereplikasi dan ini DNA menghasilkan DNA lagi, dan ini sudah dibahas di kuliah sebelumnya. Jadi ini adalah dasar dari genetika gitu ya. Sel dogma ini adalah dasar dari genetika dalam memahami fungsi peran dari DNA ini untuk kehidupan sel. Prokariotik dan eukariotik memiliki beberapa perbedaan, baik dari sifat selnya yang uniselular dan multiselular, ataupun salah satu yang paling umum adalah ketiadaan atau tidak adanya membran plasma yang membatasi nukleus dengan sitoplasma. Jadi prokariot tidak punya membran plasma, sedangkan eukariotik punya membran plasma. Nah, DNA itu akan terletak di dalam nukleus, sedangkan pada prokariot DNA itu di nukleoid yang bercampur dengan sitoplasma. Nah, pada saat terjadi transkripsi, DNA ini nanti akan dikode untuk DNA ini akan digunakan untuk menghasilkan suatu molekul messenger RNA atau mRNA yang kemudian nanti bertemu dengan ribosom dan dihasilkan suatu asam amino atau polipeptida gitu ya. Jadi ada terjadi transkripsi dan translation, transkripsi dan translasi di dalam satu kompartemen, yaitu di sitoplasma. Nah, sedangkan pada eukariot itu agak berbeda karena transkripsi ini akan terjadi di dalam suatu nukleus, sedangkan translasi hanya bisa terjadi di sitoplasma. Maka si RNA ini harus keluar ya melalui pori-pori yang kita jelaskan juga di kuliah-kuliah sebelumnya yang ada di membran plasma. Jadi dia akan berpindah keluar dari dalam nukleus ke sitosol ya, ke sitoplasma. Nah, untuk eukariotik sebenarnya molekul RNA-nya itu masih ada processing lagi. Jadi artinya diberi beberapa pelindung semacam cap dan tail dan sebagainya untuk melindungi mRNA ini dari penghancuran di dalam sel, karena mRNA termasuk benda asing ya di dalam sel, atau paling enggak sel itu akan berusaha untuk membunuh atau menghancurkan RNA asing karena terbiasa menghadapi virus ya. Jadi kalau virus itu nanti bisa masuk, maka kalau ada infeksi dari virus, si selnya ini akan berusaha menanggulangi dengan cara mengeluarkan enzim-enzim yang menghancurkan RNA. Jadi sel itu juga punya suatu cara pelindungan gitu ya. Jadi dia bisa sampai ke tujuan dengan selamat gitu ya, dikasih helm biasanya. Nah, pertama kita akan bahas transkripsi sendiri. Transkripsi adalah pembuatan atau sintesis mRNA atau messenger RNA dari kode DNA yang ada di kromosom. Jadi ini sudah untuk transkripsi ini dibagi menjadi 3 langkah, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Inisiasi ini adalah pelekatan suatu enzim. Enzim ini akan mensintesis RNA, jadi dinamakan RNA polimerase. Jadi RNA polimerase. Ase artinya enzim, polimer adalah banyak satuan gitu ya. Jadi struktur yang memiliki banyak unit, dan RNA adalah molekulnya yang akan dikode, yang akan dibuat. Jadi di sini enzim RNA polimerase adalah enzim yang mempolimerisasi RNA. Nah, di sini enzim RNA polimerase itu akan melekat pada DNA gitu ya. Jadi melekat pada DNA dan terutama pada daerah yang dinamakan promoter. Jadi promoter adalah daerah yang terletak di atas atau sebelum gennya. Jadi ini adalah gennya ya yang mau dikode. Nanti ada daerah di atasnya yang dinamakan promoter. RNA polimerase akan menempel pertama kali di promoter tersebut. Nah, setelah dia menempel, RNA polimerase itu akan unwinding dari DNA. Jadi artinya DNA yang double helix tadi diluruskan, lalu nanti akan terbentuk suatu gelembung transkripsi di mana RNA-nya ini, RNA polimerase ini akan memisahkan untai-untai yang dua untai itu yang saling terkait secara ikatan hidrogen itu akan dipecah, dilepas sementara gitu ya, dan akan disintesis suatu molekul RNA oleh RNA polimerase ini.
Dan si RNA polimerase ini akan terus melakukan sintesis hingga menemukan suatu pertanda stop gitu ya, untuk berhenti. Jadi bukan untuk berhenti transkripsi. Jadi di sini inisiasi sendiri itu proses pelekatan RNA polimerase pada promotor untuk memulai proses transkripsi. Nah, setelah dia melakukan inisiasi, maka akan terjadi suatu proses elongasi atau sintesis dari rantai messenger RNA. Nah, transkripsi ini akan terjadi pada satu sisi atau satu untai DNA yang disebut template strand. Jadi ini berkaitan dengan kemampuan si RNA polimerase itu untuk mensintesis dari satu arah gitu ya. Jadi seperti yang kita bahas di 2 kuliah terakhir itu mengenai arah dari DNA itu ya, arah dari enzim. Enzim RNA polimerase ini hanya bisa mensintesis dari arah 5 ke 3. Jadi harapannya Anda sudah tahu ini maksudnya apa sih 5 ke 3. Jadi saya nggak jelaskan lagi ya. Nanti bisa dilihat di kuliah-kuliah saya sebelumnya. Nah, jadi di sini karena dia hanya bisa bergerak dari arah 5 ke 3, maka dia akan membaca dari arah 3 ke 5. Jadi hanya satu untai saja yang bisa dibaca, untai satunya nggak bisa, gitu ya, karena dia berlawanan. Nah, setelah itu akan menghasilkan suatu produk mRNA yang bersifat komplementer, ya. Jadi artinya kalau A berikatan dengan U, kalau G dengan C, kalau T dengan A, kayak gitu. Jadi di sini akan menghasilkan suatu produk yang bersifat komplementer dengan template strand dan akan sama dengan non-template strand. Dan insya Allah ada gambarnya ya ini ya. Jadi contohnya di sini, misalnya ini adalah 3 ke 5 karena dia mensintesis dari arah 5 ke 3 ya. Di sini jadi dia akan membaca dan melakukan suatu pengkopian gitu ya atau penyalinan dari DNA itu supaya bisa dibaca oleh ribosom. Jadi di sini kita lihat kalau T dia akan berikatan dengan komplemennya atau A ya. Kalau A berikatan dengan T tapi karena dia RNA maka menjadi urasil. Kalau sitosin dengan G, ini G dengan C, G dengan C, C dengan G, dan seterusnya ya. T, T, A, U. Nah, ini kalau kita lihat, ini adalah suatu template strand. Karena ini yang dibaca, yang digunakan oleh RNA polimerase itu untuk sebagai contoh, ya, sebagai salinan. Yang sedangkan yang atasnya dinamakan non-template strand. Gitu ya. Jadi bukan template strand. Nah, kalau kita amati antara produk mRNA ini akan sama dengan non-template strand. Jadi AA, T-nya jadi urasil, GG, JJ, GC, AA, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi artinya nanti biasanya ada satu soal yang menanyakan, oh apa sih produknya mRNA kalau dari DNA yang seperti ini kayak gitu ya, dan ini perhatikan arahnya juga ya. Jadi 53 maka harus dibalik kadang-kadang kayak gitu. Jadi dia mensintesisnya dari arah 5 ke 3. Nah, setelah dia melakukan suatu elongasi, maka RNA polimerase ini akan terus-menerus melakukan elongasi hingga menemukan kode terminasi, jadi atau signal terminasi. Nah, kita nggak terlalu mendalami signal terminasi untuk transkripsi itu apa, tapi biasanya di sini disosiasi dari template DNA ini terjadi karena ada beberapa lipatan dari DNA ya. Jadi ada semacam lipatan DNA, semacam kayak gini ya. Nah, ini yang ini template strand-nya. Jadi kadang-kadang DNA pun ada bentuk yang jadi dia akan terlepas. Dan ini salah satu salah satu signal terminasi. Nah, pada eukariotik, mRNA ini yang sudah diproses, sudah disintesis ya, yang sudah dihasilkan itu nanti akan diubah lagi, diproses lagi sebelum dia akan keluar gitu ya. Jadi sebelum bisa ditransaksikan itu harus diproses kembali. Nah, ini akan sedikit berbeda antara eukariotik dengan prokariotik. Kalau eukariotik memang ada prosesan, kalau prokariotik itu sebenarnya tidak ada pemrosesan gitu ya. Jadi langsung aja setelah dia dihasilkan dari sitosol ya, dari DNA yang berada di sitosol, langsung diikat dengan ribosom dan terjadi sintesis dari protein. Namun pada eukariotik itu nanti akan ada beberapa langkah tambahan gitu ya. Pertama, di transkrip mRNA ini akan
diberikan suatu protein-protein yang akan diberikan oleh protein ya, suatu cap ya. Jadi suatu cap di ujung-ujungnya, jadi dia mensintesis penambahan poly A tail dan juga untuk memberikan 5 ujung 5 itu dikasih cap-nya. Lalu juga ada pemotongan dari exon dan intron yang kita jelaskan berikutnya. Nah, exon itu apa? Jadi exon itu adalah bagian gen dari eukariotik yang akan ditranslasikan menjadi suatu protein. Jadi artinya gini, kalau misalnya ada untai mRNA yang panjang, itu ya ternyata nggak semuanya akan dikode menjadi protein, nggak semuanya diubah menjadi protein. Ada yang dipotong, dibuang, gitu ya, baru nanti digabung. Nah, dipotong itu dinamakan suatu intron. Jadi pada suatu untaian sekuen DNA yang bentuk gen, itu ada bagian-bagian yang dipotong, ada yang dipertahankan. Nah, kadang-kadang signal-signal untuk memotong pre-mRNA ini akan berubah gitu ya. Jadi artinya kadang-kadang satu untai pre-mRNA ini akan menjadi beberapa jenis mRNA yang berbeda-beda dan akibatnya akan juga menghasilkan protein yang berbeda. Nah, kadang-kadang ada juga penyakit-penyakit yang mengganggu di signal exon intron ini. Jadi artinya ada yang mengganggu bentuk protein dengan cara mengubah signal exon dan intron. Jadi ya produk protein yang dihasilkan tidak lagi sama dengan sebelumnya. Nah, ini gambarannya. Jadi misalnya di sini ada suatu molekul RNA di sini ya. Jadi setelah dia dihasilkan, itu nanti akan diberikan suatu guanin nucleotide cap ya. Dan ini akan mencegah penghancuran dari mRNA ini begitu dia keluar sel. Karena memang sekali lagi untuk sel ini dia trauma mungkin ya dengan infeksi virus. Jadi sel itu akan berusaha untuk menghancurkan virus-virus yang masuk ya. Jadi kalau ada RNA asing itu biasanya akan dihancurkan. Nah, di sini untuk mencegah itu dikasih suatu semacam KTP gitu ya, jadi surat izin untuk lewat gitu. Jadi di sini dikasih cap dan tail. Nah, ini pertama. Lalu kedua itu juga terjadi suatu splicing dari RNA. Jadi artinya dipotong bagian-bagian tertentu dipotong sesuai dengan signal-signal yang ada di situ dan enzimnya bekerja di situ. Jadi artinya di bagian-bagian intron ini nanti akan displice. Nah, ini yang menjadikan beberapa peneliti dulu itu menyebutkan adanya istilah junk DNA gitu ya, atau DNA sampah atau DNA sampah. Jadi ada bagian DNA yang nggak dibutuhkan gitu katanya. Ini nggak dikode, dihancurkan buat apa gitu kan ya. Jadi di sini memang untuk fungsi dari intron tadi itu, jadi pada saat ada kondisi tertentu itu bisa shifting, bisa bergeser. Mungkin eksonnya, mungkin intron ini nggak dipotong misalnya. Nanti protein yang dihasilkan akan berbeda sedikit dan itu sebenarnya untuk menandakan bahwa satu produk mRNA ini masih bisa menjadi lebih dari satu jenis protein gitu ya. Jadi kadang-kadang atau kalau ada penyakit memang dia mengganggu juga di sini. Jadi di gangguan ini akan menghasilkan suatu mutasi yang proteinnya tidak lagi fungsional seperti biasanya. Nah, setelah intron ini dipotong, maka akan terbentuk suatu fragmen mRNA yang sudah jadi pre-mRNA menjadi mRNA, dan ini nanti akan keluar dari sel dan dilakukan suatu proses translasi. Nah, ini gambarannya yang lain ya. Jadi ini ada exon, ada intron, ada exon, intron. Nanti intronnya akan dipotong oleh snRNA atau hnRNA gitu ya. Jadi ini namanya hnRNA ya. Jadi pemotongannya oleh snRNA. Jadi ini akan dipotong, dihilangkan sehingga akan terbentuk suatu produk akhir mRNA yang nanti akan ditranslasikan, diterjemahkan menjadi suatu protein. Nah, penerjemahan itu atau translasi itu adalah suatu dekode. Jadi pembacaan kode dari pesan, ini bukan besar ya, pesan mRNA menjadi suatu produk polipeptida. Jadi ini sesuai dengan hipotesa dari Biddle dan Tatum tadi ya. Jadi satu
satu DNA menjadi satu polipeptida. Nah, beberapa molekul yang berkontribusi terhadap proses translasi sendiri, pertama ada ribosom. Yang kita ketahui ribosom ini juga memiliki suatu molekul RNA yang dinamakan ribosomal RNA. Ada juga template mRNA yang memang pesannya yang mau diterjemahkan, dan ada tRNA yang berfungsi untuk membawa asam amino dari sitoplasma. Jadi dia akan mengkode, jadi dia akan membawa asam amino dan dipasangkan sesuai kode yang ada di mRNA tersebut. Dan ada juga faktor-faktor enzim yang lainnya. Nah, untuk langkahnya sendiri sama dengan transkripsi, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi, tapi langkahnya agak berbeda. Nah, pertama untuk inisiasi adalah suatu pelekatan messenger RNA pada ribosomal RNA yang ada di dalam ribosom. Jadi ini penempelan pertama, dan nanti si tRNA ini nanti akan membaca, dia nanti akan merekognisi beberapa kodon, atau nanti kita bahas kodon apa. Jadi kodon adalah suatu tiga basa nitrogen gitu ya. Jadi 3 basa nitrogen dinamakan suatu kodon. Ini akan dikenali oleh tRNA dan dia akan mengenali suatu kodon yang dinamakan start kodon. Jadi nanti kita bahas sedikit lagi ya, kodon ini agak harusnya mungkin ditukar gitu ya. Jadi slide-nya. Tapi maksudnya di sini ada molekul tRNA, dia akan membawa suatu asam amino. Jadi di sini dia membawa asam amino, di sini dia akan membawa suatu antikodon. Antikodon adalah suatu urutan nukleotida yang berlawanan atau yang komplementer dengan mRNA di sini. Jadi misalnya kalau di mRNA adalah ATG, maka di sini di kodon ini adalah T atau U ya mungkin ya, U A ATG ya, UAC ya, jadi UAC di sini. Dan UAC ini nanti akan membawa suatu asam amino yang sesuai gitu ya, yang sama dengan kodonnya di sini, yaitu metionin misalnya. Jadi ini merepresentasikan ya, gambar ini adalah merepresentasikan asam amino. Jadi pertama, suatu antikodon dari tRNA ini nanti akan berkomplement dengan kodon di mRNA pada A site. Jadi di sini sebenarnya dia akan masuk. Dan di sini terjadi suatu hidrolisis GTP untuk meningkatkan akurasi ya. Jadi di sini ya sudah, lalu akan bergerak. Jadi setelah dia menempel di situ, dia bergerak maju, dan yang awalnya di posisi A menjadi ke posisi B, ke P ya. Dan di posisi B ini akan terjadi penyambungan. Jadi antara tRNA yang membawa asam amino di A ini disambungkan dengan yang lama gitu. Jadi dia akan membentuk semacam kalung mutiara gitu ya. Jadi setiap asam amino yang masuk terus disambungkan, dijahit gitu ya di situ, dan dia akan membentuk suatu peptide bond formation, jadi ikatan peptida, yaitu adalah ikatan antara gugus amina dengan gugus karboksil ya. Jadi antara C dan N di sini dinamakan ikatan peptida. Dan itu dibentuk pada lokasi P. Nah, setelahnya dia akan bergeser lagi, yang awalnya di P itu akan geser ke E atau ke exit gitu ya. Jadi terjadi suatu translokasi di mana tRNA yang awalnya di lokasi P ini dia sudah kehilangan asam aminonya, dia akan ke E, terus dia akan lepas gitu aja. Lalu dia berulang terus menerus seperti itu. Jadi ada siklus inisiasi, di sini terjadi elongasi, dan di sini terjadi suatu terminasi atau translokasi. Nah, ini proses yang baik pada eukariotik maupun prokariotik itu sama. Jadi ada proses macam ini, cuman perbedaannya yang di awal tadi, di preprocessing dari mRNA. Nah, kodon itu tadi apa? Jadi kodon adalah suatu triplet code ya. Jadi sebenarnya setiap molekul mRNA ini akan dibaca 3-3 gitu ya. Jadi misalnya ada suatu untaian seperti ini, UGG, UUU, GGC, UCA, setiap 3 setiap 3 basa nitrogen di sini itu disebut sebagai satu kodon. Nah, jadi setiap 3 ini nanti akan mengkode asam amino khusus. Jadi misalnya kalau UGG di sini
di tRNA yang berkorespondensi dengan UGG akan membawa suatu asam amino triptofan. Lalu UUU itu akan membawa asam amino fenilalanin. Kalau GGC itu glisin. Kalau UCA itu serin dan seterusnya. Itu jadi ada beberapa ya, ada 20 tepatnya. Nah, ini kode genetiknya semacam ini. Jadi kita bisa lihat pada mRNA, kalau misalnya dia di mRNA itu adalah AUG, maka dia akan membawa metionin. Lalu kalau misalnya dia UUU itu fenilalanin, dan kita lihat ada dua kodon yang membawa satu asam amino. Bahkan yang untuk leusin itu 6 kodon membawa asam amino leusin. Jadi kalau UA atau UG, atau CU atau CUC dan seterusnya itu akan membawa leusin. Lalu 3 di sini untuk isoleusin, ada 4 untuk valin, 4 untuk serin, 4 untuk prolin dan seterusnya. Bisa dilihat di sini ya. Ini nggak usah dihafalkan. Yang cukup dihafalkan adalah untuk start codon metionin, dan ini yang akan memulai proses translasi, yaitu apabila ada ikatan AUG ini dengan lokasi di rRNA gitu ya. Jadi dia di rRNA itu akan mengenali atau mencari AUG. Nah, begitu si untainya mRNA itu menemukan atau ditemukan suatu stop codon UAA, UAG atau UGA, itu akan menandakan terminasi dari proses translasi. Jadi artinya translasi itu akan berlangsung dari start codon hingga ketemu stop codon. Jadi kalau misalnya di satu untai mRNA itu ada stop codonnya, meskipun di tengah-tengah ya, dia akan menghentikan proses translasi. Jadi translasi berlangsung terus-menerus sampai dia ketemu dengan UAG, UAA atau UGA. Jadi di sini yang harus dihafalkan stop codon ini. Sedangkan yang untuk ini itu nggak usah dihafalkan, nggak akan saya tanyakan. Cuma nanti Anda perlu ingat bahwa satu asam amino itu bisa dikode beberapa molekul mRNA kodon ya. Jadi beberapa kodon. Jadi CUU, CUC, CUA atau CUG itu menghasilkan suatu asam amino yang sama, yaitu leusin. Nah, protein sendiri itu adalah suatu molekul yang paling banyak ditemukan dalam tubuh, dan protein ini memiliki ukuran dan fungsi yang berbeda-beda. Jadi dia memiliki ukuran yang bisa besar ataupun bisa kecil gitu ya. Jadi di sini macam-macam ukurannya dan fungsinya pun berbeda-beda sesuai dengan fungsi ini ditentukan oleh struktur yang berarti ditentukan oleh urutan gitu ya. Nanti saya jelaskan sedikit. Nah, protein ini disusun oleh 20 jenis asam amino. Ini mungkin sudah dikuliahkan oleh Bu Yoni. Jadi mungkin ada pengulangan di sini, nggak apa-apa ya. Jadi diulang lagi. Nah, di sini untuk bentuk dan struktur dari protein itu tergantung dari jenis asam amino penyusunnya. Dan fungsi itu ditentukan oleh strukturnya. Nah, komponen terkecil dari protein adalah suatu asam amino yang didefinisikan sebagai suatu molekul yang memiliki gugus amin atau gugus NH3 dan gugus karboksil ya dengan gugus COO- dengan suatu gugus fungsi yang akan menentukan ukuran, struktur atau muatan elektrik. Jadi ini yang bervariasi, ini yang tetap ya. Jadi di sini nanti akan tetap. Misalnya di sini ada lisin. Di sini itu memiliki suatu gugus NH3 yang 2 ya di sini. Jadi ini adalah gugus pusatnya atau alfa karbonnya. Jadi ini yang CH, COO dan NH. Lalu ada ini kan CH ya, CH. Lalu ini adalah gugus fungsinya segini. Nah, kebetulan untuk lisin dia punya NH3 lagi ya, gugus amin lagi ya. Jadi dia punya gugus amin lagi. Dan kalau kita lihat di sini dia juga ada muatannya. Jadi muatan positif. Nanti kita lihat di sini. Nah, ini karbonnya karbon alfa. Jadi kadang-kadang ada beberapa karbon yang lain. Ini dinamakan karbon alfa, beta, gamma, delta, epsilon gitu ya. Jadi tergantung berapa jumlah karbonnya. Nah, asam amino ini memiliki sifat stereoisomer, jadi dia punya chiralitas ya, kalau nggak salah. Jadi di sini misalnya ada yang ke kiri atau ke kanan, dan meskipun hanya berbeda konfigurasi, ini biasanya ada perbedaan di fungsi ya, jadi D atau L. Nah, biasanya yang di tubuh kita, kalau nggak salah ya, insya Allah itu banyak yang L ya. Tuh. Nah, asam amino juga merupakan suatu zwitter ion, jadi dia adalah ion dipolar atau memiliki muatan ganda yang pada saat terlarut air itu dia memiliki akan berubah
muatannya sesuai dengan pH-nya gitu ya. Jadi pada pH yang tinggi itu bisa berubah muatan atau berubah apa namanya pH-nya ya. Jadi pH-nya bisa berubah. Jadi dia bisa bersifat sebagai penerima, donor atau aseptor ya, atau sebagai donor proton atau penerima proton gitu. Jadi itu artinya sebagai sifat sweeter ion atau amphoteric. Jadi dia bisa muatan positif maupun negatif sesuai pH-nya. Nah, maka itu kalau misalnya pH dari sesuatu berubah, itu seringkali akan sangat berpengaruh pada fungsi protein. Karena begitu muatannya berubah, itu nanti struktur berubah, maka fungsinya pun akan terganggu. Jadi di sini memang pH yang terlalu tinggi atau terlalu rendah itu memang bisa mengganggu fungsi protein dan sehingga bisa mengganggu fungsi sel dari karena itu gitu ya, karena ada gangguan di muatan protein aminonya penyusun protein sehingga proteinnya pun akan terganggu. Nah, asam amino itu bisa digolongkan berdasarkan khusus fungsinya itu menjadi beberapa golongan. Pertama ada nonpolar atau yang tidak memiliki kepolaran ya. Contohnya glisin, ada alanin, prolin, valin, leusin, isoleusin, dan methionin. Jadi di sini adalah asam amino yang sifatnya nonpolar. Ada juga yang sifatnya aromatik atau punya cincin, ya cincin segi 6 ini ya. Jadi ini ada cincin aromatik dan ini fenilalanin, tirosin, dan triptofan. Ada yang bermuatan positif, jadi dia memiliki muatan positif NH3 tadi ya, yang lisin, ada arginin, dan ada juga histidin yang juga punya muatan di bawah sini. Ini yang N+, jadi dia bermuatan positif. Lalu ada yang bermuatan yang bersifat polar ya, jadi dia memiliki momen dipol, banyak molekul atau banyak atom yang nggak imbang. Di sini contohnya serin, treonin, cistein, asparagin, glutamin, dan juga ada yang bermuatan negatif. Jadi dia punya gugus karboksilnya lagi, contohnya aspartat dan glutamat. Ini enggak sekali lagi nggak perlu dihafalkan ya semuanya. Cukup dihafalkan adalah jenis-jenisnya. Saya nggak minta menghafalkan anggota apa sih yang polar, mana yang non polar itu mungkin nggak perlu ya, nggak perlu Anda hafalkan dulu. Nah, dari struktur protein ini biasanya kalau keluar dari translasi itu akan berbentuk seperti kalung mutiara ya. Jadi maksudnya itu pearl necklace ya. Jadi di sini dia akan bentuk primer yaitu hanya satu sambungan, satu garis gitu yang berisi semua asam amino yang dikode oleh mRNA tadi itu yang dibawa kodenya oleh mRNA. Jadi dia ada lisin, dan seterusnya. Nah, ternyata setelah dia bentuk primer ini, si protein itu si asam amino ya, itu akan berinteraksi satu sama lain dan membentuk suatu struktur sekunder. Nah, dari kumpulan struktur sekunder ini akan membentuk suatu struktur tersier dan akhirnya ini akan bergabung dengan subunit lain dengan polipeptida lain ya, dari satu polipeptida menjadi beberapa polipeptida dan ini akan membentuk suatu struktur kuartener. Jadi fungsi protein itu baru akan muncul pada saat dia berbentuk tersier atau berbentuk kuartener ya. Ini baru akan memiliki fungsi. Nah, untuk primer di sini adalah suatu struktur yang terjadi pada saat ditransaksikan itu akan terbentuk dari ikatan peptida. Jadi di sini kita lihat hasilnya dengan gugus aminanya. Nah, ini dengan kehilangan satu molekul air ya. Jadi dia kehilangan air ya, H2O. Ini akan dihilangkan ya dihidroksilasi ya. Semacam itu sehingga dia akan membentuk suatu ikatan peptida yaitu ikatan antara C dengan N. Gitu ya. Jadi di sini yang terjadi dan ikatan peptida ini akan terjadi karena penghilangan air ya oleh enzim-enzim tertentu dan ini nanti akan menjadi struktur protein primer. Jadi antara asam amino 1 dengan asam amino yang berikutnya dan seterusnya. Jadi di sini akan berikatan di situ ya. Di sini di ikatan peptida ini. Nah, pada struktur sekunder itu bisa membentuk dua atau tiga struktur ya. Pertama adalah alpha helix, kedua adalah beta sheet, yang ketiga adalah loop ya. Loop maksud saya. Jadi untuk alpha helix itu adalah bentukan yang
mirip helix ya, jadi berbentuk mirip spiral gitu, yang terjadi karena ada ikatan suatu molekul oksigen ya dan hidrogen pada gugus untai yang sama. Jadi artinya di sini dia berikatan satu sama lain yang berdekatan ya, setiap 4 gugus amida. Jadi setiap 4 asam amino itu nanti berikatan dan dia membentuk suatu struktur semacam helix gini, alpha helix namanya. Jadi dia memiliki sekitar 4 atau 5 residu biasanya, 5 residu, dan ini adalah ikatan antara oksigen dengan hidrogen melalui ikatan hidrogen ya. Jadi terbentuk ikatan hidrogen di sini. Nah, ini memang tergantung dari gugus fungsinya gitu ya. Jadi bisa tidaknya terbentuk bisa tidaknya terbentuk suatu alpha helix itu tergantung dari gugus fungsi dari asam amino yang menyusun protein tersebut gitu. Jadi di sini kalau bisa ya dia akan bentuk suatu alpha helix, kalau nggak bisa dia akan bentuk suatu mungkin beta sheet atau loop. Nah, kalau beta sheet itu adalah suatu ikatan juga, ikatan hidrogen juga, tapi di sini akan terbentuk suatu lempengan gitu ya. Jadi lempengan itu berarti dia ikatannya agak jauh, nggak lagi 5 tapi misalnya dia berikatan dengan yang ke-10 atau yang ke-12 atau yang berapapun gitu ya. Jadi dia berikatan dengan cara membentuk suatu lempengan. Dia membentuk ke sini, kalau misalnya antiparalel ya, arahnya ke kanan, terus dia muter, terus ke kiri, terus muter lagi kanan lagi, nanti paralel. Tapi kalau paralel dia akan ke kanan, terus dia akan terjadi suatu bentuk lain ya, terus muter lagi ke sini, lalu bentuk lain muter lagi ke sini. Jadi ini ada 2 jenis beta sheet atau lempeng beta, dan memang ini ada protein-protein yang bentuk beta sheet, ada protein yang membentuk alpha helix, ada yang punya ciri khas 2 alpha helix, 1 beta sheet semacam itu, atau ada yang bentuk ciri khas kayak kanal itu dia kumpulan dari beta sheet ya. Jadi nanti kita lihat gambarnya. Nah, berikutnya turns atau loops ya. Ini belokan, ini biasanya hanya bentukan suatu ikatan suatu bentukan primer ya yang di sela-sela sekunder gitu ya. Jadi semacam itu. Jadi dia akan membentuk suatu belokan aja, biasanya 3-4 residu gitu ya. Jadi dia akan terbentuk di situ untuk menghubungkan antara 2 molekul atau 2 bentukan, maksud saya 2 bentukan sekunder gitu ya. Nah, setelahnya kalau misalnya sudah digabungkan sudah gabungan dari struktur alpha helix, beta sheets, loops, dan turns itu ya, itu akan membentuk suatu struktur tersier. Nah, struktur tersier ini akan lebih stabil lagi karena ada ikatan-ikatan yang lemah semacam interaksi hidrofobik atau ikatan hidrogen yang lain gitu ya. Jadi akan semakin dikuatkan, dan juga ada ikatan disulfida ya, ini yang ikatan kuat, dan ikatan kuat disulfida ini hanya terjadi pada asam amino yang punya S ya, punya sulfur atau ya sulfidril ya. Di sini contohnya adalah metionin dan cystein atau cysteine ya. Jadi dia hanya dua asam amino itu aja yang punya gugus SH gitu ya. Jadi punya disulfida itu hanya 2 itu, yang lainnya nggak punya. Nah, setelah gabungan dari beberapa rantai polipeptida ini akan membentuk suatu struktur yang dinamakan struktur kuartener. Jadi gabungan ini nanti akan membentuk suatu struktur kuartener dari 2 polipeptida, dan biasanya kalau misalnya kita membahas suatu protein yang dimer, artinya 2 unit ya, itu akan terbentuk dari struktur kuartener ini. Jadi ini yang menjadi suatu struktur yang fungsional. Nah, dari struktur tersier ini bisa dibagi menjadi 2 lagi, yaitu fibros dan globuler. Jadi fibros itu panjang kayak rambut gitu ya, atau untai-untai rambut gitu. Nah, sedangkan kalau globuler itu adalah bentukan yang globul ya, yang bulat gitu. Biasanya kalau untuk beberapa enzim atau reseptor itu menggunakan struktur globuler. Sedangkan kalau untuk penguat semacam sitoskeleton ya, aktin miosin untuk otot atau apapun itu menggunakan yang fibrous. Nah, di sini fibrous itu punya ciri khas dia kuat dan fleksibel, nggak larut air gitu ya. Kalau yang globular dia punya struktur yang padat.
Ini contohnya kalau protein fibrose gitu ya, jadi dia akan dari satu alpha helix ke Anda lihat di sini ya, jadi alpha helix yang panjang gitu, dan dia akan membentuk beberapa alpha helix misalnya, dan nanti akan terjadi fibri-fibri atau benang-benang gitu ya, kayak rambut-rambut gitu, dan ini menyusun beberapa misalnya flagella atau beberapa tadi itu ya cytoskeleton itu menggunakan atau centrosome ya centromer itu menggunakan protein-protein fibrous. Nah, sedangkan protein globular itu lebih bervariasi bentuknya. Jadi di sini contohnya adalah enzim yang memiliki bentukan kayak gini. Ini adalah gambaran surface dynamic ya. Jadi ini adalah permukaan ionik ya, permukaan listrik dari suatu molekul protein. Jadi di sini kita lihat itu ada lubang-lubangnya dan ini yang menjadi fungsi gitu ya. Jadi kadang-kadang enzim itu akan membutuhkan tempat pelekatan suatu molekul ke dalam suatu kantong atau pocket atau binding pocket sehingga dia bisa berinteraksi di sini. Jadi ini ada beberapa pocket molekul. Nah, untuk representasi gambar atau struktur protein itu ada beberapa cara. Jadi artinya cara menggambarkan protein itu bisa dengan pola ribbon yang kita bisa lihat ini adalah alpha helix, yang biru ini adalah beta sheet, yang putih adalah loops ya. Biasanya kita menggunakan ribbon ini untuk menggambarkan protein dengan lebih jelas, tapi kadang-kadang kalau misalnya ingin melihat permukaan-permukaan yang bisa berinteraksi menggunakan solvent accessible surface ini. Jadi kelihatan dekok-dekoknya. Ini adalah protein yang sama, yang sedangkan yang C alpha dan ball and stick ini jarang digunakan. Jadi lebih sering menggunakan dua ini. Nah, struktur dari protein itu akan menentukan fungsi dari protein tersebut gitu ya. Jadi karena kita tahu beberapa protein itu kalau strukturnya berubah itu fungsinya akan terganggu. Nah, salah satu yang kita lakukan di Unisma itu melakukan suatu molecular docking atau kita ingin memprediksi kalau enzim atau protein tertentu bisa nggak berikatan dengan senyawa dari herbal atau senyawa dari obat gitu ya. Jadi kita melihat itu dengan komputasi atau bioinformatika. Jadi biasanya kita akan melihat kekuatan ikatannya, lalu melihat di mana dia berikatan ya dengan molekul asing itu atau molekul dari herbal itu. Lalu kita bisa memprediksi sedikit itu fungsi dari ikatan itu apa ya berdasarkan informasi dari literatur. Nah, di sini kita juga bisa melihat atau memprediksi ikatan protein-protein tertentu. Ini contohnya adalah mioglobin. Mioglobin itu bisa mengikat oksigen dan hem gitu ya, dan juga dilihat ya. Jadi akhirnya dilihat menggunakan elusidasi struktur dengan mekanisme atau metode nuclear magnetic resonance ya. Artinya di sini berusaha diamati apa strukturnya mioglobin kayak apa kayak gitu. Jadi dari pengamatan struktur itu kita bisa menentukan misalnya bentuk dari protein itu. Jadi mana interaksi-interaksi hidrofobik yang terjadi yang bisa mendukung kestabilannya. Jadi kalau misalnya ada gangguan dari urutan asam amino yang mengganggu interaksi hidrofobik, maka strukturnya tidak lagi stabil. Dia akan berubah dan akhirnya mungkin akan pecah gitu ya proteinnya. Dan interaksi hidrofobik tentunya akan ditentukan oleh gugus-gugus yang sifatnya hidrofobik. Nah, biasanya hidrofobik ini akan berada di bagian dalam. Kenapa? Karena biasanya protein enzim ya itu akan berada di luar ya di luar sel yang atau bahkan di sel yang lebih banyak sifatnya polar. Tentunya ini akan berbeda kalau misalnya si protein ini lebih banyak di lemak ya. Di lemak itu nanti berarti hidrofobiknya akan di luar bukan di dalam. Gitu. Jadi tergantung dari jenis proteinnya, tergantung dari di mana protein tersebut, maka sifat-sifat ini itu akan berperan penting dalam menentukan bentuk protein. Nah, gugus R yang sifatnya hidrofobik, jadi gugus dari asam amino yang sifatnya hidrofobik atau asam amino yang sifatnya hidrofobik ditentukan oleh beberapa kelompok ya. Jadi asam amino yang atau yang bisa bermuatan itu yang sifatnya hidrofobik. Apabila suatu protein tersusun banyak protein asam amino yang hidrofobik, jadi di sini kalau misalnya dia sifatnya hidrofilik, maka juga
sifatnya hidrofilik kayak gitu. Jadi komponen penyusun asam amino penyusun dari protein itu akan menentukan bentuk dari protein itu seperti apa kayak gitu. Oke. Ya, jadi di sini di mioglobin itu ada gugus R yang hidrofilik itu hidrofobik akan di bagian dalam. Jadi tujuannya supaya dia tidak terekspos dengan air ya karena sifatnya hidrofobik. Lalu juga ada beberapa prolin yang ditemukan di bend atau turn gitu ya karena dia bisa membuat belokan dengan baik. Lalu yang terakhir itu ada beberapa celah atau crevice atau pocket ya atau bukan lubang ya kayak wadah gitu dan di sini ternyata itu yang akan berinteraksi dengan molekul-molekul lain. Jadi di sini adalah heme atau hem. Ya, ini contohnya. Jadi yang merah ini adalah hem. Nah, ini berarti kalau misalnya ada perubahan dari komponen asam amino yang menyusun protein tersebut ya misalnya di sini hilang atau ini bendol akan mengganggu ikatan dengan hem. Artinya kalau misalnya bentuk protein terganggu, maka fungsinya sebagai enzim atau sebagai otot atau apapun itu akan terganggu juga kayak gitu karena dia butuh ikatan itu dengan molekul lain gitu ya. Jadi di sini kalau misalnya bentukan berubah, maka ini nggak bisa berikatan lagi sehingga akan mengganggu fungsi dari protein tersebut. Dan perubahan dari bentuk ini itu bisa terjadi apabila terjadi suatu mutasi dari genetiknya. Jadi misalnya ada mutasi gen, maka dia juga akan mengganggu di bentuk protein tersebut. Nah, asam amino yang menyusun dari suatu protein itu juga akan menentukan kekuatan ikatan dengan ligan tersebut ya. Jadi misal di sini ada histidin, ada fenilalanin, itu ya karena memiliki muatan-muatan tertentu yang pas ya dengan hem atau dengan oksigen. Jadi itu yang akan menentukan kekuatan ikatannya. Nah, sekali lagi apabila ini terganggu, nggak ada valinnya, nggak ada fenilalaninnya, maka molekul yang awalnya bisa berikatan menjadi tidak bisa berikatan. Nah, ini yang menjadikan nanti akan terjadi gangguan dari fungsi tersebut. Nah, pada protein yang memiliki kemiripan ya antara mioglobin dengan hemoglobin, ternyata juga ada kemiripan struktur. Jadi misalnya dia memiliki kemiripan fungsi, itu juga memiliki kemiripan struktur. Jadi artinya kalau ada enzim-enzim yang punya katalisis gitu ya, punya katalisis untuk sesuatu yang mirip ya, yang sama, namun untuk enzim yang berbeda itu juga akan memiliki struktur yang sama atau yang mirip. Jadi misalnya, biasanya ada lisin, biasanya ada sesuatu serin ya, jadi serin atau lisin, dan ini nanti akan menfungsikan protein tersebut. Jadi kalau kita bisa melakukan perbandingan antara protein satu dengan protein lain dan melihat kemiripannya untuk memprediksi, ini fungsinya apa, kayak gitu ya, berdasarkan asam amino yang dikandung oleh protein tersebut. Jadi misalnya kalau ada protein yang kita nggak tahu atau protein yang kita duga dia adalah sebagai atau yang kita nggak tahu ya, tapi kita duga dia sebagai suatu katalisator tertentu, kita akan melihat sekuen, kita akan melihat urutan dari protein tersebut untuk menentukan atau untuk menduga ini fungsinya buat apa. Jadi misalnya, ternyata ada serin lisin tadi itu, berarti dia mungkin adalah suatu enzim katalis gitu ya, semacam itu. Jadi dari sini selain kita bisa menggunakan itu untuk melihat interaksi ya dengan molekul lain, kita juga bisa menggunakan informasi asam amino penyusunnya untuk menentukan fungsi dari protein yang kita belum tahu kayak gitu. Nah, fungsi protein itu ada banyak, jadi ada beberapa di sini, ada struktural, pergerakan, katalisis, transportasi, signaling, dan regulasi. Dan di sini kita bisa melihat fungsi protein itu berdasarkan letaknya. Jadi maksud saya kita bisa melihat strukturnya berdasarkan letaknya. Misalnya, kalau untuk protein transportasi, maka punya peranan atau punya fungsi memindahkan suatu molekul dari luar sel ke dalam sel. Nah, jadi kalau misalnya kita melihat, ini adalah protein transportasi, dia akan menempel pada membran sel, maka si protein itu harus memiliki suatu komponen hidrofobik maupun hidrofilik.
gitu ya. Jadi misalnya kita bayangkan ada membran sel, saya kasih warna oranye gitu ya, nggak tahu. Di sini ada membran sel ya, ada membran sel di sini, maka tengah-tengah membran sel itu akan bersifat hidrofobik ya, hidrofobik ya HB ya, hidrofobik misalnya. Nah, sedangkan di luar sini bersifat hidrofilik HF ya, misalnya hidrofilik, ini juga hidrofilik. Maka kalau kita lihat protein yang akan menembus suatu membran sel, dia harus punya daerah yang hidrofobik di daerah tengahnya dan hidrofilik di daerah luarnya, kayak gitu. Jadi dari situ pun kita bisa melihat, oh ternyata ini adalah suatu protein kanal atau protein transporter karena dia punya suatu gugus atau suatu asam amino residu yang hidrofobik dan itu di tengah semua kayak gitu ya. Jadi di sini hidrofobik, sedangkan yang biru adalah hidrofilik. Nah dari sini kita bisa, jadi artinya ini juga mendukung bahwa struktur protein yang menentukan fungsi dari protein tersebut. Sama dengan kalau misalnya dia sifatnya komunikasi atau kanal, kalau dia membran bound maka dia ada sifat hidrofobik dan hidrofilik gitu ya. Kalau dia ada ikatan maka dia juga akan memiliki suatu residu atau asam amino yang akan mendukung ikatannya dengan sesuatu ya. Jadi dengan ion atau dengan glukosa misalnya dan sebagainya. Kalau fungsi pergerakan itu biasanya dia akan memiliki bentukan yang fibrin gitu ya, yang fibrin ya, jadi alpha helix yang panjang dan lain sebagainya. Jadi dari struktur itu kita juga bisa menduga fungsi dari proteinnya. Nah, ekspresi gen itu adalah suatu suatu menyala dan matinya gen. Jadi kita mengatakan kalau gen itu diubah atau digunakan, bukan diubah ya, digunakan untuk mengkode suatu protein, itu dinamakan ekspresi dari gennya. Jadi gennya terekspres. Gennya itu kan kita bisa bayangkan gen itu kalau misalnya tidak jadi protein dia diam aja gitu kan ya. Jadi tidak kelihatan genotype kan ya. Tapi begitu dia menjadi protein, dia diubah menjadi protein atau bukan diubah sekali lagi ya. Itu kata-katanya salah ya. Digunakan untuk mensintesis protein, maka itu dinyatakan dia seperti mengekspresikan diri gitu kan ya. Jadi di sini gennya terekspresikan. Nah, ekspresi dari gen ini itu akan disesuaikan ya dengan atau adalah suatu respon. Artinya kalau misalnya terjadi komunikasi sel seperti yang kita bahas di minggu lalu ya mengenai komunikasi sel, ada suatu signal yang ketemu dengan reseptor lalu ditransduksikan ya masuk ke dalam sel menggunakan misalnya kaskade polifosforilasi ya dan sebagainya atau menggunakan CMP atau IP3 atau DAG atau kalsium gitu misalnya, dia akan membawa signal itu ke nukleus. Di nukleus itu nanti akan berikatan dengan suatu reseptor nukleus dan akan mengubah ekspresi dari gennya. Jadi respon dari sel karena ada signal molekul itu akan mengubah cara sel itu bekerja. Misalnya dia akan memperbanyak suatu protein permukaan misalnya kayak gitu. Atau misalnya dia akan mengirimkan signal untuk menyerap kembali reseptor di permukaan. Jadi di sini ekspresi gen ini nanti adalah suatu respon terhadap perubahan di dalam lingkungan. Nah, pada eukariotik yang sifatnya multiseluler, ekspresi dari gen itu juga berperan dalam perkembangan sel atau diferensiasi. Jadi artinya kalau di awalnya yang sigot ya, terus morula, blastula dan sebagainya, itu nanti akan terjadi suatu perubahan dari sel yang omnipoten menjadi sel yang terdiferensiasi menjadi fungsi masing-masing. Dan ini sebenarnya terjadi karena ada ekspresi dari gen-gen tertentu. Jadi misalnya kalau pada perkembangan sel otot itu ya ada menyala gen-gen yang memang mengubah sel itu menjadi sel otot. Kayak gitu. Nah, jadi semua sel itu akan mengandung semua urutan DNA atau sekuen DNA yang sama, baik itu sel soma maupun sel
ya mungkin enggak ya, enggak enggak semua berarti ya. Sel soma, aku mau bilang sel soma dan sel gonosum, tapi saya ingat sel gonosum itu enggak sama ya, ada randomisasinya. Jadi sel autosom ya, jadi sel-sel yang di tubuh yang bukan sel 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 apa namanya, sel untuk berkembang biak ya, itu akan memiliki struktur DNA yang sama gitu ya. Ya begitu. Nah bahkan sebenarnya sih iya, ya enggak jadi. Jadi artinya di sini semua sel itu akan mengandung sekuen urutan DNA yang sama dan informasi yang sama, namun akan terjadi perbedaan ekspresi genetik yang menentukan bagaimana sel itu akan terdiferensiasi. Jadi kita akan membahas ekspresi gen, gimana sih terjadinya ekspresi gen dan kenapa gitu ya, dan berkaitannya mekanismenya bagaimana gitu ya maksud saya. Nah ekspresi gen itu dari protein itu akan memberikan suatu sel itu suatu struktur dan fungsi. Jadi misalnya kalau di awal kehidupan ya, si sel itu nanti akan terekspresikan gen-gennya sehingga dia bisa berubah menjadi sel otot atau sel jantung atau sel lainnya. Dan itu dinamakan determinasi dan diferensiasi. Ini contohnya pada sel otot ya. Jadi di sini ada suatu embryonic precursor sel. Jadi ini masih sel yang belum terdiferensiasi. Ternyata pada saat itu terjadi suatu determinasi. Jadi ada signal dari luar, signal dari sel-sel lain itu akan mengaktifkan suatu gen regulasi. Jadi gen regulasi ini contohnya adalah MyoD ya. Ini contoh aja. MyoD ini nanti akan mengaktifasi gen-gen lain. Jadi dia akan mengaktifasi muscle specific gen gitu. Jadi awalnya dari sel yang omnipoten ya, itu akan menjadi suatu sel myoblas. Jadi myoblas ini sudah berubah bentuknya atau berubah sifatnya ya, dan ini nanti akan secara irreversible dia nanti akan berubah menjadi suatu sel otot. Nah ini karena ada diferensiasi yang dilakukan karena ada suatu faktor transkripsi dari regulatory faktor. Jadi artinya di sini menyalakan gen tertentu, gen ini menyalakan langkah-langkah tertentu sehingga dia akan menjadi suatu sel yang berbeda gitu. Jadi dia akan membentuk suatu sel otot dan juga menghambat sel siklus yang lain gitu ya. Jadi di sini dia akan menjadi suatu sel otot dan yang khusus untuk pergerakan. Jadi dia fully differentiated. Nah, ini adalah peranan dari dari ekspresi gen. Gitu ya. Ada beberapa gen yang terekspresikan, ada beberapa gen yang dimatikan sehingga dia bisa melakukan fungsi diferensiasi dan determinasi dari sel tersebut. Nah, regulasi ekspresi gen ini itu dipelajari dan biasanya paling mudah dipelajari pada sel yang prokaryotik gitu ya, karena dia lebih sederhana, lebih simpel. Jadi biasanya kita menggunakan contoh prokaryotik untuk nanti dibahaskan atau diekstrapolasi gitu ya ke sel-sel yang eukaryotik. Nah, ekspresi gen ini memang harus diregulasi karena memang sel ini harus bisa beradaptasi dengan lingkungan. Nah, pada bakteri ini paling gampang. Misalnya kalau bakteri itu dikasih makan tertentu ya, makanan yang terlalu banyak laktosa gitu, atau misalnya dia dikasih kekurangan makanan dan dia punya gennya, maka dia akan meregulasi mengubah gen-gen mana yang nyala untuk menyesuaikan keadaan atau kondisi. Contohnya di sini pada percobaannya Jacob dan Manot ya, si E. coli ini dimasukkan ke media yang tidak ada glukosanya, tapi yang ada laktosanya. Ada laktosa, nggak ada glukosa. Nah awalnya di sini sel bakterinya mulai mengalami penghentian pertumbuhan gitu ya, jadi nggak tumbuh gitu karena dia terbiasa glukosa. Namun setelah beberapa saat dia meningkat kembali, bisa tumbuh lagi karena dia bisa men-switch on, menyalakan gen-gen yang awalnya dia tidak aktif gitu. Jadi di sini biasanya sel itu harus mengatur dia butuh apa, maka kalau punya gennya dia akan menghasilkan gen protein tersebut atau menyalakan gen-gen tersebut. Nah, selain itu juga ada suatu mekanisme feedback negatif ya. Jadi artinya kalau suatu enzim atau suatu molekul ya, senyawa itu terlalu banyak, dia harus bisa mematikan produksinya gitu ya, biar
tidak kebanyakan. Jadi di sini ada feedback negatif atau ada regulasi di mana suatu produk itu akan menghambat suatu sintesis. Jadi artinya kalau misalnya ada gen-gen yang berfungsi untuk menghasilkan tirosin ya, atau menghasilkan sesuatu yang lain, contohnya tirosin, begitu tirosinnya banyak, dia harus bisa menghentikan sintesis tirosin gitu ya. Jadi artinya dia harus bisa mematikan gen-gen yang aktif dimatikan. Jadi ini dinamakan regulasi dari ekspresi gen. Jadi regulasi itu menyalakan yang dibutuhkan gitu kan ya, dan mematikan yang nggak lagi dibutuhkan. Jadi dia meregulasi ekspresi gen. Nah ini untuk konsep dasarnya itu menggunakan operon. Jadi operon adalah ditemukan di prokaryotik dan ya saya rasa hanya prokaryotik, namanya di eukaryotik lain ya, tapi ini operon adalah sekelompok gen yang diatur oleh suatu regulator. Jadi ada switch on dan switch off, ada tombol nyala dan tombol mati dari gen tersebut. Jadi dia bisa menghentikan ekspresi gen atau menyalakan ekspresi gen. Nah, pengaturan dari segmen DNA, pengatur menyalakan matinya itu dinamakan operator yang tempatnya adalah di dalam atau di sekitar promotor atau sesudahnya promotor atau sebelumnya promotor gitu ya. Jadi biasanya sesudahnya promotor, dan promotor ini tadi adalah suatu tempat di DNA molekul DNA yang terletak upstream dari gennya yang berfungsi sebagai tempat pelekatan dari RNA polimerase gitu ya. Jadi di sini untuk melekatnya RNA polimerase untuk memulai proses transkripsi. Nah, ini ada operatornya. Artinya kalau misalnya perlu dimatikan, dia akan memblokir ikatan RNA polimerase dengan promotor. Misalnya kok dia dinyalakan, dia akan melepaskan memblokkannya gitu ya. Jadi melepaskan blokirnya sehingga bisa terjadi. Jadi operon di sini adalah suatu rangkaian DNA yang mencakup operator, promotor, dan gennya. Nah, ini adalah gambarannya, misalnya ada triptofan ini apa ya, R represor ya, triptofan represor, ini adalah promotor, ini adalah operator, ini adalah gen-gennya. Nah, kita lihat di sini kalau ini pada prokariot ya, jadi satu gen, satu operon ini bisa mengatur lebih dari satu gen. Nah, ini yang berbeda dengan eukaryotik sedikit ya, karena biasanya kalau eukaryotik satu untai mRNA menjadi satu polipeptida, tapi di sini satu untai mRNA pada prokariot bisa menjadi beberapa polipeptida. Dia memiliki start codon dan stop codon, ada lagi start codonnya dan stop codonnya. Jadi satu untai ini bisa langsung jadi 5 polipeptida untuk membentuk suatu enzim ya, enzim-enzim tertentu. Nah, pada ini contohnya adalah contoh suatu operon ya. Jadi di sini seperti itu. Oke. Jadi di sini kita lihat pada saat dia tidak punya triptofan ya, tidak ada triptofan, represornya itu menjadi inaktif. Jadi operonnya akan nyala. Artinya dia tidak ada gangguan, tidak ada penghambat di sini sehingga bisa terjadi suatu proses transkripsi. Jadi dia bisa berjalan langsung terus-menerus. Namun pada saat produk dari enzim itu banyak atau triptofannya banyak di sini, triptofan ini nanti akan mengaktifkan suatu represor, dan represor ini nanti akan berikatan dengan daerah operator. Nah, pada saat dia berikatan dengan daerah operator, yang terjadi adalah tidak bisa menempelnya RNA polimerase pada daerah promotor. Nah, karena dia nggak bisa menempel, maka tidak bisa terjadi transkripsi, ya, sehingga tidak ada RNA yang terbuat. Nah, ini adalah contoh suatu negatif feedback, di mana suatu produk dari enzim ya, produk dari enzim yang dihasilkan itu menghambat sintesis dari enzimnya. Gitu. Jadi ini tujuannya untuk mematikan suatu proses ya, sehingga tidak terjadi kelebihan dari suatu produk ya. Triptofan di sini nggak banyak, operon dimatikan. Nah, begitu dia sedikit itu nanti akan lepas lagi. Ini berbeda dengan contohnya laktosa. Jadi contohnya ini pada operator ya. Ini umumnya operator ini selalu dimatikan gitu ya. Kalau tidak ada laktosa dia nggak nyala gitu. Jadi di sini apabila tidak ada laktosa, represornya aktif. Nah, begitu ada laktosa atau alolaktosa, dia akan menempel pada represor, dia akan lepas dari represornya, akhirnya terjadi suatu sintesis dari lakopron. Jadi terjadi transkripsi
terbentuklah enzim-enzim yang justru akan mendorong masuknya laktosa gitu ya. Jadi dia nah kalau misalnya gen atau operonnya itu pada saat operannya itu bisa diinduksi, dinamakan inducible gitu ya, inducible operon. Jadi artinya dia bisa diinduksi untuk nyala. Kalau misalnya dimatikan berarti namanya repressible operon gitu ya. Nanti ada kalau nggak salah, kalau nggak ada ya itu tadi ya. Untuk regulasi ekspresi gen pada eukariotik selain dari operon contohnya, ada juga beberapa regulasi yang lain. Jadi ada regulasi melalui perubahan struktur kromatin, regulasi melalui inisiasi transkripsi yang tadi juga sudah kita bahas, ada inisiasi translasi atau degradasi mRNA, dan ada juga regulasi dari pemrosesan protein dan degradasi protein. Nah, pada eukariotik berbeda dengan prokariotik. Kalau eukariotik itu dia akan berikatan dengan histon ya. Nah, di sini kalau misalnya tidak terurai DNA-nya, maka DNA-nya nggak bisa ketemu dengan enzim gitu ya, dengan enzim RNA polimerase karena dia rapat gitu. Maka ada modifikasi yang bisa terjadi untuk membuka dan menutup kromatin. Jadi di sini misalnya terjadi asetilasi. Jadi asetilasi dari histon itu justru akan membuka kromatin sehingga si kromatin ini si DNA ini bisa terekspos lebih banyak dengan molekul atau dengan enzim RNA polimerase. Jadi di sini bisa membuka atau meningkatkan ekspresi dari suatu gen dengan asetilasi. Nah, kebalikannya itu juga bisa dengan metilasi, itu ditutup kromatinnya. Jadi kalau metilasi histon itu justru akan menghilangkan atau mengurangi jumlah ekspresi gen. Nah, metilasi DNA itu juga akan menonaktifkan DNA dan ini yang dinamakan modifikasi epigenetik ya. Jadi dia mengganggunya bukan dari susunan DNA-nya atau nggak langsung pada DNA-nya, melainkan pada histonnya. Jadi asilasi dari histon itu nanti akan membuka atau menutup molekul DNA sehingga bisa terjadi suatu ekspresi gen yang lebih tinggi atau lebih rendah gitu ya. Nah, pada inisiasi transkripsi itu yang seperti tadi ya. Jadi pada eukariotik agak berbeda. Di mana kalau pada prokariotik tadi menggunakan repressor, menggunakan operon, di sini menggunakan elemen namanya ya. Jadi ada enhancer, ada kontrol elemen, tapi intinya akan sama. Jadi tujuannya dia melipat atau menghambat ikatan RNA polimerase gitu ya. Di sini akan sama, cuman dia berbeda istilah, berbeda mekanisme. Tapi di sini tujuannya dia akan bisa meningkatkan dengan enhancer tadi itu. Jadi enhancer itu akan meningkatkan ikatan RNA polimerase dengan promotor ya. Jadi dia akan lebih memperkuat ya sehingga lebih banter atau lebih cepat untuk lebih cepat atau lebih banyak lah istilahnya untuk terjadi suatu proses transkripsinya gitu. Jadi contohnya di sini adalah suatu ini ya mana ya tadi tulisannya proximal var distal control. Jadi ada distal control elemen, ada proximal control elemen. Jadi kalau distal jauh, kalau proximal dekat ya control elemen kayak gitu. Terus ya nggak ada ternyata, ya sudah ini ada di sini ya. Jadi mungkin nggak saya tambahkan karena agak terlalu rumit. Nah, ini ternyata ada ya. Jadi pada eukariotik ada protein dinamakan transcription initiation complex ya, yang di daerah promotor. Ini nice to know aja saya rasa. Jadi di sini RNA polimerase ini akan berikatan dengan ini ya, dengan elemen ini dan akan meningkatkan proses sintesis mRNA gitu ya. Jadi di sini ada beberapa faktor-faktor transkripsi. Mungkin yang lebih sering Anda dengar adalah faktor transkripsi. Jadi dia protein yang akan meregulasi atau meningkatkan proses transkripsi itu. Nah, transkripsi faktor dibagi jadi beberapa. Jadi ada aktivator, ada represor ya. Jadi aktivator tentunya dari kata-kata yang mengaktifkan ekspresi gen. Kalau represor itu mematikan atau menghambat ekspresi gen. Kalau proksimal itu dekat dengan promotor. Kalau distal dia jauh dengan promotor. Jadi yang berbeda juga dengan prokaryotik. Kalau prokaryotik saya lagi lebih sederhana, lebih simpel ya. Jadi ini pengembangannya ya. Dan dengan ekspresi gen itu pada eukariotik diatur dari jumlah TF atau transcription factor yang menempel pada regulator. Jadi artinya dia akan membantu pengikatan dari RNA polimerase dengan promotor itu melalui ikatan dengan TF.
Nah, ini contohnya jadi ada lipatan, ada DNA binding ya, protein, dan nanti ini berikatan, membantu ikatannya dengan suatu mediator, dan nanti ini membantu juga ikatan dengan RNA polimerase. Jadi dia justru untuk memperkuat ya suatu reaksi, suatu ekspresi dari gen ya dengan ikatan kayak gini. Jadi dia mengikatkan ke sini, terus RNA polimerasenya berikatan, akhirnya terbentuk suatu transcription initiation complex gitu ya. Dan ini akan memulai proses transkripsi. Jadi memang pada eukariotik sangat kompleks ya, lebih rumit daripada pada prokariotik. Nah, setelah terjadi transkripsi, itu juga ada lagi regulasinya, yang dinamakan post-transcriptional regulation. Pada RNA itu bisa dilakukan dengan RNA splicing, di mana terjadi perubahan ya dari splicingnya exon dan intron yang kita bahas tadi, dan ini juga merupakan suatu bentuk dari pengaturan atau regulasi ekspresi gen, gitu ya. Jadi bisa menghasilkan dua jenis mRNA yang berbeda, dan ini juga meningkatkan jenis protein yang dihasilkan. Jadi dia punya dua jenis protein melalui RNA processing. Nah, setelahnya itu pun ada protein processing atau protein degradation. Jadi setelah dia jadi protein, itu pun juga bisa diregulasi lagi ya dengan cara ada fosforilasi, ada penambahan gula, gitu ya, ada pemotongan dari proteinnya jadi dipotong ternyata. Terus ada juga yang pelipatan yang berbeda gitu. Jadi ada macam-macam proses regulasi baik dari DNA-nya ya, regulasi pre-transkripsi atau ya bahkan pre-transkripsi benar ya. Jadi pre-transkripsi sampai post-transkripsi sampai post-translation ya. Jadi setelah translasi itu pun masih bisa diproses lagi oleh tubuh sehingga didapatkan cara pemotongan yang lain. Nah, ini untuk take home message jadi terakhir ya. Jadi protein adalah penghubung antara fenotip dengan genotip pada organisme eukariotik maupun prokariotik. Jadi dia adalah bentuk ekspresi dari gen. Nah, ekspresi gen itu adalah sintesisnya protein dari template DNA melalui proses transkripsi dan translasi yang terakum dalam sentral dogma. Jadi ini harus dihafalkan di luar kepala ya istilahnya ya. Ini maksudnya apa sih transkripsi? Sudah harus tahu istilah-istilah ini. Apa transkripsi, apa translasi, apa ekspresi gen. Nah, untuk adaptasi dengan lingkungan yang selalu berubah, suatu gen dapat diekspresikan atau tidak sesuai dengan suatu signal dari lingkungannya. Dan regulasi ekspresi gen itu dapat dilakukan di beberapa titik, termasuk di pre-transkripsi, semacam perubahan kromatin pada saat transkripsi atau inisiasi dan transkripsi, inisiasi dari translasi, dan juga pemrosesan post-translation atau post-transkripsi gitu ya, dan juga degradasi selektif dari transkrip atau protein yang dihasilkan. Ya, baik, dari saya sekian, terima kasih. Bila ada pertanyaan silakan ditanyakan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan ada pertanyaan bisa ditanyakan. Saya bisa login. Tadi nggak bisa. Monggo. Waalaikumsalam. Terdengar ya suara saya ya? Enggak? Terdengar, Pak. Oh, terdengar. Oh, saya pikir enggak. Ya, silakan. Ada yang mau tanya? Silakan Ridho. Kalau tanya, Ridho ya? Enggak. Konsen sebelum makan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan bisa kita akhiri. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Nggak ada ya? Ada? Oh ya, silakan. Menanyakan omnipotent diskon. Omnipotent itu adalah suatu sel yang bisa berubah menjadi banyak sel. Itu namanya omnipotent. Jadi sel sebelum dia terdiferensiasi, misalnya sel awal ya, pada saat zigot nanti menjadi morula blastula dan blastula ya, itu nanti dia menjadi sel yang belum terdiferensiasi. Jadi ini adalah sel yang sifatnya omnipotent.
Nah, pada saat sel itu berdiferensiasi, dia akan kehilangan omnipotensinya. Jadi akhirnya dia tidak bisa lagi, misalnya ya kalau sel tulang tidak bisa lagi jadi sel yang lainnya, jadi sel tulang aja. Jadi dia sudah melalui langkah diferensiasi. Ini namanya omnipoten. Omnipoten adalah pada saat dia belum mengalami diferensiasi. Jadi dia bisa menjadi sel tulang, dia bisa menjadi sel otot, dia bisa menjadi sel kulit, apapun ya yang dibutuhkan tergantung dari sinyal-sinyal molekul atau signal yang ada di luar sel tersebut, gitu ya untuk omnipoten. Nah untuk histon, saya bisa nggak tahu histon itu apa? Histon itu berarti kan ya bukan ya. Kalau histon saya tahu. Kalau histon itu adalah suatu protein yang uh, akan dikat oleh DNA. DNA akan berikatan dengan protein histon namanya. Histon ini proteinnya bulat gitu ya. Terus dia nanti akan mengikat DNA supaya bisa terpilih gitu ya, supaya bisa menjadi bentukan yang kompak atau yang apa namanya yang ringkas gitu ya, yang ringkas. Jadi dia akan berikatan dengan atau molekul DNA-nya akan berikatan dengan protein histon gitu. Nah, histon ini kenapa bisa menjadi objek untuk regulasi. Jadi artinya kalau misalnya histonnya itu diasetilasi, jadi di um, akan mendapatkan gugus asetil ya, itu nanti akan berespon, dia akan membuka atau menutup, itu tergantung dari signal juga. Jadi artinya di sini ada suatu regulasi bukan dari DNA-nya saja, tapi juga dari histonnya. Gitu. Ya itu mungkin bisa, apakah cukup jelas? Ya, baik. Ya, silakan lagi yang mau bertanya. Ada lagi? Oke, baik. Kalau tidak ada, kita tutup. Terima kasih perhatiannya. Kita akhiri. Enggak, enggak. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mario. Terima kasih, Pak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.